Selamat datang kembali bersama saya Ustan Sitinja. Kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Vektor itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu vektor di R2 atau di dimensi 2. Misalnya seperti ini, vektor AB. Vektor AB itu komponennya adalah 3, 1. Itu nanti akan sama dengan vektor PQ juga 3, 1. Jadi vektor AB dengan vektor PQ itu dikatakan vektor yang sama, ya. Jadi notasi vektor boleh juga kita buat dengan satu huruf, ya. Boleh juga ini kita misalkan vektor U atau vektor P. Nah, jadi kalau demikian vektor U, misalnya ini kita buat jadi U. Vektor U itu komponennya adalah 3, 1. Nah, ini dalam vektor baris, atau boleh juga kita buat vektor U itu dalam bentuk kolom. Itu 3, 1. Ini vektor baris, vektor kolom, atau boleh juga dalam vektor basis ini menjadi 3i tambah z. I itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu x, dan j itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu y. Seperti itu. Semua titik bisa dijadikan menjadi vektor posisi. Misalnya titik R, di sini titik R. Titik R di sini, R titiknya adalah kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5,2. Jadi vektor posisinya adalah OR sama dengan 5,2. Seperti itu. Bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor semua titik. Seperti itu. Penambahan vektor, karena di sini sudah kelihatan apanya, ada dengan segitiga, ada dengan jajaran genjang. Tapi kalau kita lihat di sini, misalnya vektor, jadi di sini vektor U-nya, karena kelihatan komponennya, vektor U itu 3, 1. Vektor P-nya sama dengan 3, 2. Vektor P 3, 2. Jadi menambahkan vektor itu kalau kita apakan adalah dengan menggunakan aturan segitiga, ya. Jadi kita tambahkan vektornya ke ujung sini, berarti yang vektor P-nya 3, 2, 1, 2, 3, 2. Ini dia. Jadi seperti ini, ya. Ini P-nya. Jadi hasil penjumlahannya adalah ini. Kalau kita lihat ini berarti U tambah P itu sama dengan, boleh kita buat vektor AB ditambah KL. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat komponennya, vektornya ini adalah 3, 1 ditambah 3, 2 sama dengan 6, 3. Jadi kalau kita lihat vektor U tambah P yang di sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 2, 3. Ini vektor 6, 3. Jadi secara segitiga boleh juga kita apakan, misalnya kalaupun tidak diketahui komponennya, misalnya ini vektor U, ini vektor P, berarti U tambah P sama dengan, jadi kalau
atau kalau kita buat tentukan U tambah P. Jadi U tambah P itu bisa kita buat vektor U ditambah vektor P. Seperti ini. Vektor P ini U-nya berarti inilah yang diapakan U tambah P. Kalau U kurang P, jadi kalau vektor U dikurang vektor P berarti sama dengan vektor U itu sama dengan vektor U ditambah negatif P. Seperti ini. Ini vektor U-nya, berarti negatif P-nya akan ke bawah seperti ini. Ini berlawanan arah. Vektor P berarti ini adalah vektor U kurang vektor P. Perhatikan. Kemudian yang bentuk yang kedua, cara jajaran genjang. Ya, cara jajaran genjang ya sebenarnya hampir sama aja. Ini U kita tempelkan, ini U. Kita tempelkan vektor P-nya ini di pangkal, sama-sama di pangkal seperti ini. Kalau ini tadi kan ini U-nya kita lanjutkan dari ujung ini B-nya seperti itu. Kalau di sini sama-sama kita tempelkan pangkalnya, kemudian kita buat gambar jajaran genjang, inilah tambah P. Kalau yang ini tadi U kurang P, ini U-nya kita tempelkan di pangkalnya, ini negatif P, berarti kita buat jajaran genjangnya berarti ini U kurang P. Seperti itu. Kemudian vektor di R3. Vektor di R3 kita harus membuat dulu, misalnya contoh seperti bangun pada gambar di sini. Jadi titik A ini 0,0,0, titik B-nya itu 3,0,0, titik C-nya ini 3,4. Ini titik C-nya ini 3,4,0. Sementara titik D-nya ini X-nya 0, 0,4,0 karena tidak. Titik E itu adalah 3 naik ke atas 5. Jadi ya 3,0,5. Titik F, ini dia titik F. Ini 3, tadi titik C-nya kan 3,4 naik ke atas 5, 3,4,5 dan seterusnya. Jadi vektor AF, vektor AF itulah di R3 ini yang 3,4,5. Ini bisa kita buatkan vektor baris atau vektor kolomnya 3, 4, 5. Sementara vektor basisnya sama dengan 3i tambah 4j tambah 5k. Jadi atau boleh juga, jadi setiap titik pada sistem koordinat atau sistem koordinat ruang itu boleh dibuat menjadi vektor posisinya. Jadi misalnya seperti titik C, 3,4,0 berarti OC. Seperti itu OC, berarti ini OC sama dengan 3,4,0. Seperti itu. Jadi AF itu boleh juga kita buat karena di sini titik A sama dengan titik ini sama dengan OF. Seperti itu. Ya, vektor misalnya seperti ini tadi, vektor U-nya, vektor U di sini kan 3,1, ini 3,1. Berarti kalau 2 kali vektor U, atau boleh juga kalau misalnya vektor U-nya sama dengan 3,1, berarti 2 kali vektor U. 2 kali vektor U berarti sebenarnya ini 31 dilanjut lagi 31. Seperti itu 31 2 kali ini. Jadi arahnya ke sini. Jadi 2 itu sama dengan 2 kali 31, berarti sama dengan 62.
seperti itu. Jadi kalau di sini ini 3 1 dilanjut lagi 3 1 seperti ini. Inilah 2U. Seperti itu. 2U dari A, misalnya kita buat C AC, itulah 2U. Berarti perkalian. Kalau nanti setengahnya berarti setengahnya seperti itu. Tahu setengah U, misalnya kalau U-nya 10, berarti setengah U sama dengan 25. Oke. Jadi kalau dari vektor ini, dari segitiga ini, bisa kita lihat bahwa vektor OA tambah vektor OB sama itu dengan vektor OA tambah AB sama dengan OB. Jadi vektor OA tambah AB sama dengan OB. Jadi OB itu vektor posisi boleh. Jadi di sini boleh secara aljabar boleh kita buat bahwa vektor AB itu sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Ini vektor AB atau secara apa? Vektor PQ boleh kita tulis dalam vektor posisi OQ dikurang OP. Demikian. Contoh misalnya titik P 1,2, Q 6,5 ya. Jadi kalau kita gambarkan sini ya titik P-nya ini 1,2. Titik R-nya 6,5. Nih. Jadi semua vektor itu atau semua titik itu dapat dijadikan vektor posisi. Seperti itu vektor posisi. Jadi di sini misalnya jadi OP-nya ya sama dengan 1 2. OQ-nya sama dengan 6 5. Seperti itu. Ya, jadi vektor PQ jadi sesuai ini tadi PQ OQ kurang OP sama dengan 65 dikurang 1 2 sama dengan 5 3. Jadi kalau kita lihat di sini PQ ini Q-nya ini dia inilah vektornya 5 3 1 2 3 4 5 1 2 3. Demikian perbandingan vektor. Sebelum kita melangkah ke perbandingan vektor, kita akan bahas terlebih dahulu perbandingan sebuah garis. Jadi kalau misalnya seperti ini AP banding PB itu 3 banding 7. Kalau ini atau ini sama saja, ini artinya AB banding BP 7 banding negatif 4. Jadi ini 7 ke kiri banding negatif 4 seperti itu. Kalau ini ya misalnya seperti ini AP banding PB, berarti ini AP 7 banding negatif 3. Kalau seperti ini AP banding PB, AP berarti negatif 3 banding PB banding 7. Ada sebuah vektor, kita misalkan OA adalah sebuah vektor posisi, mungkin juga OB, OC. C itu membagi AB dengan perbandingan M banding N. Ya. Jadi C membagi AB dengan M banding N. Jadi AC banding CB sama dengan M banding N. Jadi sesuai sifat perbandingan boleh langsung suku tepi kali tepi, tengah kali tengah. N kali AC, N kali AC sama dengan M kali CB. Kembali kalau vektor AC itu adalah OC kurang OA, M kali OB kurang OC. Jadi vektor OC itu boleh kita buat menjadi vektor C. Vektor C kurang vektor A dikali M dikali vektor B kurang vektor C. Kalau kita pindahkan yang kita kalikan ke dalam, berarti NC kurang NA sama dengan NB kurang NC. Yang ada C-nya kita pindahkan ke kiri, sehingga kita dapatkanlah vektor C. Ini vektor C ini.
Atau kalau kita nyatakan dalam sebuah titik, titik C sama dengan M kali titik B ditambah N kali A per M tambah N. Nah, kita lihat contoh misalnya seperti di sini. Titik P terletak pada garis AB koordinat titik A ini dan B ini. Jika AB banding BP, maka titik P. Jadi saya sarankan sebenarnya ini pun bisa langsung, tapi karena di sini P yang diminta, jadi kita harus buat seperti ini. P sama dengan ini berarti diketahui A B. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. AB 5 banding BP. Berarti di sini P-nya di sini. AB 5 banding negatif 2. Artian ini sama saja AP banding PB sama dengan AP banding PB 3 banding 2. Seperti itu. AP banding PB berarti di sini bisa kita apakan langsung seperti di sini tadi. Kalau AC banding CB berarti C-nya sama dengan berarti di sini P-nya sama dengan menjadi P ini 3 ini 2. Berarti P-nya ini 3B. 3B tambah 2A. 2A per 5 sama dengan 1/5 kali 3B. Berarti 3 kali 683 ditambah 2 kali 11 3 negatif 2 sama dengan 1/5 kali 3 kali 6 18 22 40 ya 40 3 kali 8 24 ya, 30 3 kali 3 9 di sini 5. Seperti ini. Berarti kita dapatkanlah titik P-nya atau P sama dengan 8 6 1. Seperti itu. Titik yang segaris. Apakah titik A, B, C segaris? Untuk menentukan ketiga titik itu segaris, boleh kita cari dulu vektor yang mewakili AB. Jadi di sini AB sama dengan OB dikurang OA sama dengan 44 dikurang 1 2 sama dengan 3 2. Kemudian kita cari lagi AC sama dengan OC dikurang OA sama dengan 76 dikurang 12 sama dengan 64. Seperti ini. Jadi apakah segaris atau tidak harus bisa kita bandingkan. Jadi ternyata di sini AC sama dengan titik-titik AB. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat AC-nya 46 sama dengan 2 kali AB. 2 kali 3 2. Jadi AC-nya sama dengan 2 kali AB. Panjang vektor. Kalau vektornya R2 dimensi 2, berarti ini panjang vektor A itu sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat.
kalau di R3 ya sama saja, panjang vektor P sama dengan akar 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 16 tambah 4, berarti akar 36 sama dengan 6. Nah, itu kemarin kita menggambar di dimensi 3 itu. Jadi kalau di dimensi 3 mau digambarkan agak sulit ya. Tapi kalau di dimensi 2 misalnya seperti ini titik P 3,1 Q, Q-nya 6,5 ya. 1 2 3 4 5 6 6,5. Tentukan panjang PQ. Kita cari dulu vektor yang diwakili oleh PQ sama dengan OQ dikurang OP. Berarti sama dengan 6, 5 dikurang 3, 1 sama dengan ini 3, 4. Berarti panjang PQ sama dengan akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Jadi dengan berdasarkan ini, jika titik P misalnya X1, Y1 dan titik Q X2, Y2, berarti panjang PQ boleh juga kita buat sama dengan akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat kalau di dimensi 3. Kalau misalnya di dimensi 2, kalau dimensi 3 nanti ini berarti boleh kita buat berarti panjang PQ-nya sama dengan akar kalau ini berarti di sini nanti ada Z-nya seperti itu. X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat tambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Seperti itu. Contoh misalnya menentukan jarak PQ ini atau panjang vektor PQ. Kalau kita mau menyatakan dalam bentuk vektor berarti kita cari PQ terlebih dahulu. Berarti sama dengan 430 dikurang 352 sama dengan 1 negatif 2 negatif 2. Berarti panjang PQ akar dari 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kalau kita mau menggunakan dengan titik seperti ini juga boleh. Berarti panjang PQ sama dengan akar dari 4 kurang 3 kuadrat tambah 3 kurang 5 kuadrat tambah 0 kurang 2 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah negatif 2 sama dengan 3. Jadi sama. Vektor satuan. Vektor satuan dilambangkan dengan etopi, yaitu vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Misalkan vektor A-nya ini, berarti panjang vektor A sama dengan akar 4 kuadrat tambah negatif 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 36 sama dengan 6. Jadi vektor satuan dari vektor A diartikan adalah yaitu 4 negatif 4 2 kali 1/6 atau 1/6 kali 4 negatif 4 2. Inilah yang diapakan dengan vektor satuan, atau kalau kita apakan dalam bentuk vektor basis lagi berarti 4/6 I dikurang 4/6 J tambah 2/6 K, atau 2/3 I kurang 2/3 J tambah 1/3 K. Perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor yang diketahui panjang 2 vektor dan sudut apitnya didefinisikan A
dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Nah, kalau kita cari panjang AB dengan menggunakan jarak 2 titik, seperti ini, kita dapatkanlah ini, bahwa kita ketahui bahwa panjang vektor A yang diketahui titik koordinatnya ini boleh kita buat akar atau panjang vektor A kuadrat sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Nah, jadi ini panjang vektor A kuadrat, ini panjang vektor B kuadrat dikurang 2x1, x2 dan seterusnya. Kalau kita gunakan juga aturan kosinus, di sini aturan kosinus, panjang vektor AB kuadrat sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat kurang 2 kali panjang vektor A panjang vektor B cos theta. Karena ini sama-sama AB kuadrat, tentu yang ini sama dengan yang ini. Nah, kalau ini kita buat di kiri, panjang vektor A kuadrat kurang dengan ini sama dengan panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2x1 x2 dan seterusnya. Kalau ini kita hilangkan, tinggallah negatif 2 panjang vektor A cos theta sama dengan ini. Kalau kita sama-sama bagi 2, bagi negatif 2, berarti akan tinggallah yaitu panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta sama dengan 2x1 x2 tambah y1 y2 tambah z1 z2. Karena ini tadi adalah perkalian skalarnya, berarti perkalian skalar 2 vektor yang diketahui titik koordinatnya. Bisa juga kita buat x1 kali x2 bagi y1 y2 tambah z1 z2 seperti ini. Contoh misalnya, kalau hanya seperti ini panjang vektor A-nya 8, ini 6, sudutnya ini 60 derajat, ini B. Nah, berarti A kali B sama dengan panjang vektor A 8 kali 6 cos 60 sama dengan 8 kali setengah sama dengan 24. Tapi kalau diketahui misalnya vektor A 3, 5, min 2, B nya vektor B sama dengan 1, 3, negatif 4, berarti sesuai dengan definisinya tadi, vektor A kali vektor B sama dengan 3, 5, negatif 2 kali 1, 3, negatif 4. Sesuai definisi berarti sama dengan 3 kali 1 tambah 5 kali 3 ditambah negatif 2 kali negatif 4 sama dengan 3 tambah 15 ditambah 8 sama dengan 26. Jadi perkalian skalar 2 vektor itu hasilnya adalah skalar seperti ini. Sudut 2 vektor. Nah, jadi sesuai definisi tadi, perkalian skalar 2 vektor adalah A dot B sama dengan A dot B cos theta. Atau kalau kita balikkan, ini berarti cos theta sama dengan A kali B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Jadi kalau di sini misalnya vektor A, nah ini langsung kita cari panjang vektor A sama dengan akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat sama dengan akar 25, 29, akar 38.
Sementara untuk vektor B, panjang vektor B sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jadi tentukan kosinus vektor A dan B. Berarti sesuai dengan apanya? Ini tadi formulanya. Berarti cos theta sama dengan A kali B. Di sini tentu kita cari dulu A kali B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Dari sini harus kita cari terlebih dahulu A kali B nya. Berarti A kali B langsung saja 3 kali 2 tambah 2 kali negatif 1 tambah negatif 5 kali 2 sama dengan 6 kurang 2 kurang 10 sama dengan negatif 6. Berarti cos theta sama dengan negatif 6 per akar 38 kali 3. Berarti sama dengan negatif 2 per akar 38. Seperti itu, negatif 2 per 38 kali akar. Makanya tidak baik. Kalau mau dihitung secara detail, boleh kita gunakan kalkulator. Seperti itu. Proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B. Di sini kita buat dua buah vektor yang mengapit sudut theta, yaitu vektor A dan vektor B. Ya, ini vektor B, ini vektor A. Jadi kalau kita di sini bahwa cos theta itu seperti yang apa tadi definisi sudut dua vektor itu bahwa A kali B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Itu cos theta dari A. Kalau vektor A kita proyeksikan terhadap vektor B, kita buat itu titiknya titik C, berarti cos C juga sama dengan OC per OA. Seperti ini. Atau panjang vektor C per panjang vektor A. Panjang vektor C per panjang vektor A. Jadi kalau kita kali silang ini ke sini, berarti panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali cos theta. Karena cos theta juga tadi A kali B per panjang ini, berarti panjang vektor C hasil proyeksinya tadi A kali B per panjang vektor B. Jadi jika sebuah vektor diproyeksikan terhadap vektor B, hasil panjang vektor proyeksinya adalah panjang vektor C sama dengan A kali B per panjang vektor B. Inilah yang disebut proyeksi skalar, proyeksi skalarnya, proyeksi skalar ortogonal vektor A terhadap vektor B. Karena vektor C itu juga searah dengan B, vektor C searah dengan B, berarti vektor C itu sama artinya dengan panjang vektor C tadi dikali vektor satuan dari B, karena dia searah. Yang ini. Inilah yang disebut dengan proyeksi ortogonal vektor A pada B.
Contoh misalnya vektor A 2i kurang J tambah 3K, vektor B sama dengan I kurang 2J tambah 4K. Tentukan proyeksi skalar vektor A pada B. Jadi kalau diketahui berarti kita hanya menggunakan rumus yang ini tadi, ya, rumus ini. Jadi apa yang diperlukan? A kali B, A kali B atau A dot B, langsung aja 2 kali 1 tambah min 1 kali min 2 tambah 3 kali 4 sama dengan 2 tambah 2 tambah 12 sama dengan 16, ya. 2 kali 1. A kali B ini sudah dapat. Sekarang yang diperlukan panjang vektor B. Panjang vektor B berarti akar 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 16 berarti akar 21. Berarti karena ditanya proyeksi skalarnya saja, proyeksi skalarnya berarti panjang vektor C berarti A kali B per panjang vektor D sama dengan itu 16 per akar 21. Kalau kita sederhanakan berarti ini sama dengan 16 per 21 akar 21. Seperti itu. Misalnya vektor U, ini vektor P, tentukan proyeksi vektor U terhadap vektor P. Jadi kita menggunakan rumus ini. Oh ya, maaf, ini bisa kita sederhanakan menjadi vektor C sama dengan A dikali B perkalian skala per vektor B panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Ya, ini bisa kita sederhanakan seperti itu. Jadi di sini setelah kita dapatkan A kali B, panjang vektor B berarti vektor C sama dengan 5 per akar 14 pangkat 2 kali vektor P karena U pada P. Berarti negatif 3 2 1 atau boleh kita buat 5 per 14 kali negatif 3 2 1. Inilah vektornya. Kalau kita kalikan ke dalam boleh, kalau buat seperti ini juga boleh. Mungkin sampai di sini, mohon di like, di share dan di subscribe. Bersama saya Ustaz Sitinjak, bertemu kembali pada materi yang lain. Terima kasih.